Ayo, Yuk, aman. Siap, goblok. sabar setan. Ayo. On air in 3, 2, 1, cut. Halo, 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 halo Halo, semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Karena momennya Lebaran dia, jadi harus salam di. Matamu lebaran belum, Cok? Baru puasa Lebaran, berapa hari? Ramadan maksudnya, Ramadan. By Hari the way, ini udah hari keberapa ya puasa ya? hari ke-11 sih kalau gue lihat di Instagram kan. Apa story WhatsApp teman-teman gue tuh yang ukti-ukti gitu kan. Soalnya Hari ini ah 11 nih. Hari 11 ini ke ke 11. 11 Iya, 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 iya. Dan karantina hari keberapa nih? nggak tahu. Nggak ngitung lagi gue udah cukup stres di rumah pak. Udah Sebelumnya, ah daripada kita makin stres, perkenalkan dulu, nama gue Alvin. nama gue Ardi seperti biasa. Ya, selalu ingat ya suaranya, yang Nah, mana Alvin, yang mana Ardi. itu dia. Di episode hari ini kita cuma berdua aja Betul karena belum sekali. ada belum ada orang yang bisa kita undang. Dan bahasan baru sih, Ya, seperti ya, biasanya kayak gitu. Bahasan baru selalu bahasan baru berdua. dulu. Nanti kita baru mendatangi orang-orang yang bisa memberikan opini-opini mereka ya kan. That's right. Anjay. Sebenarnya Hah? emang kalau mau dibilang nih, karantina ini bikin gue stres banget sih. Parah, Di Pin. satu sisi gue nggak bisa kemana-mana, gue cuma Oh, di rumah doang, itu bener banget. ngapa-ngapain. Gue bimbingan, gue kan by the way gue Hmm. lagi skripsi nih ya, gue mahasiswa semester akhir. Udah Pin bareng gue, udah. Bimbingan begini, Ah, ya berat banget sih rasanya, kayak kayak stres. ditinggal nikah apa gimana nih, Pin? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah ngerasain ditinggal nikah sih. Iya. Paling gue ninggalin nikah duluan aja. Alah, alah. Berarti jadi nih, abis kuliah kelar langsung nikah berarti jadi nih. Amin, 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 amin. Oke, oke. Yang penting nggak Udah hoax capek kayak bro. bapak satu itu ya. Kenapa? Yang penting lo nggak sampai buat grup gaduh aja. Pura-pura nikah ya, pura-pura nikah. Ngomongin masalah stres, ngomongin masalah capek, ngomongin masalah ya udah hampir putus asa. Parah. Lo pernah sampai di titik mana lo sampai ngerasa putus asa? Gue, kalau gue apa ya? Titik putus asa gue itu ini Pin. Waktu Coba. gue itu bimbang nih. Bimbang antara kayak ya lu gimana sih, lu namanya anak, bukan anak satu-satunya sih. Jadi ibaratnya lu anak cowok di rumah, tapi lu kayak ngerasa lu kayak nggak ada gunanya gitu, Pak. Sampai kayak lu mikir kayak anjing lah, gue ngapain hidup ya gitu. Tapi nggak itu doang, Pin. Ada juga yang lain, kayak contohnya gini. Mungkin bagi teman-teman dekat gue lah tahu gitu. Gue yang beberapa setahun belakangan yang lalu lah, seingat gue setahun belakangan lalu, mereka tau lah gue kayak gimana gitu. Termasuk lu juga, gue rasa lu tahu gue dulu itu kayak gimana setahun belakangan itu kan. Gue Yang nggak mana kenal, tuh? Kasih tahu dong, kasih tahu. yang gue nggak kenal agama Pak. Gue benci sama agama, bahkan sama agama yang udah gue peluk dari lahir gitu loh. Iya. Ya gue sampai pernah di titik itu sih. Kalau gue nggak tahu nih, kalau lo nih, kalau lo mungkin ada nggak? Nggak. Kalau gue ya, gue sih alhamdulillah sejauh ini hidup gue fine aja gitu. Asik. Berjalan dengan baik-baik aja gitu. Asik. Cuman alhamdulillah ya, karena ya udah mau dikeluhin juga mau gimana gitu kan. Cuman kalau mau dibilang titik terendah gue saat ini sih ya sekarang ini gitu. Ini gue lagi ngerasain bahwa hidup gue lagi di titik terendah banget yang gimana ya, gue ngeliat di Instagram gitu, teman-teman gue udah pada sidang, teman-teman gue udah pada lulus gitu, teman-teman gue udah pada tinggal nunggu wisuda doang. Gue bimbingan masih susah, iya masih terhalang sama gini-ginian. Oh, berarti lo masih gitu, digantungin? Dan kalau gue mikirnya ke arah yang seandainya semester ini gue nggak selesai, berarti kan gue harus ada semester depan lagi. Iya, dan otomatis berarti kan? gue masih bayaran lagi dong. Iya. Ya kan, bayaran kuliah kan nggak murah men. Maksudnya, ya coba lo posisiin diri lo sebagai orang tua aja deh.
kan ngerasa anjing gue jadi anak nih goblok banget gitu, meskipun purely bukan salah gue ya gitu. Dan bukan Kalau mau salah dibilang pemerintah ya juga titik gitu kan. terendah gue ini sih sekarang ini nih, gue lagi ngerasa down banget, stres banget, ditambah lagi gue nggak bisa kemana-mana. Ah, capek lah ya. Nah, kalau misalkan tadi lu sempat ngomong, lu bahkan sampai ngerasa agama itu saks atau gimana segala macam ya. Apa penyebabnya sampai lu bisa mikir kayak gitu, Dik? Gini, gue itu selalu beranggapan bahwa orang itu ya orang, manusia itu adalah manusia gitu. Manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan untuk orang lain. Jadi pada saat itu adalah mungkin kalau yang tahu, dan gue emang udah gak mau nginget-nginget lagi gitu kan, karena apa ya, buat gue percuma kalau gue inget ke masa lalu terus kan, turn back ke masa lalu tuh kayak buat gue gak guna banget lah. Jadi ada salah satu orang gitu dan deket sama gue, nggak deket sih, pokoknya lumayan deket lah sama gue. Terus dengan entengnya kayak dia ngomong kayak gini nih, kasihan ya dia apa mas, intinya tuh kayak kasihan masa depannya dia suram, dan itu di depan orang banyak. Buat gue tuh kayak anjing, lu sangat disayangkan banget lo ketika lu ngomong kayak gitu sih, kayak men, lu orang yang cukup, salah satu orang yang gue percaya lo. Nah tapi dari situ pak, gue belajar untuk tidak percaya ke orang lain gitu, walaupun kayak ya gue anggap keluarga atau segala macam. Bahkan untuk sampai saat ini kayak ya lo tau gue yang sekarang lah, gue yang sekarang lebih nggak percaya lagi sama orang-orang gitu, apalagi termasuk orang-orang baru gitu, gue nggak percaya sama sekali gitu. Bahkan mungkin sama temen deket gue pun gue nggak percaya gitu. Tapi gini, maksud gue tadi lu awal ngomong bahwa lo nggak percaya sama agama gitu ya. Sempat ya, bukan sampai dengan sekarang gitu. Nah, iya. Lo tidak percaya dengan agama, tapi lo percaya Tuhan kan? Percaya gue. Ya, percaya adanya Tuhan gitu. Cuman kalau lo nggak percaya agama dan lo juga nggak percaya sama manusia, apa yang jadi juntrungan lo gitu loh? Maksudnya apa yang lo jadiin panutan gitu? Maksudnya lo sama manusia juga nggak percaya, lo sama agama juga nggak percaya. Tapi kan kalau percaya lo percaya sama Tuhan, Tuhan, tapi lo nggak punya agama, ya gimana cara lo nyembah Tuhan lo gitu? Karena gini, menurut gue pribadi ya, agama itu kan dilahirkan oleh sama Tuhan kan, menurut gue nih. Agama itu dilahirkan oleh Tuhan. Terus kayak daripada gue mengikuti apa yang dilahirkannya, mendingan sekalian aja gue pada saat itu gue mikir mendingan sekalian aja gue untuk langsung aja ke penciptanya. Karena di saat itu, nggak nutup kemungkinan di semua agama manapun pasti bakalan ada salah satu orang yang bakal perfeksionis lah. Dia akan menjadi Tuhan untuk orang lain, untuk kayak teman-teman sekitarnya, untuk orang sekitarnya gitu. Walaupun emang bagus, cuman cara yang disampaikan itu salah. Oke, jadi lo menganggap bahwa lo nggak percaya agama, bukan, lo itu memutuskan untuk tidak percaya agama karena ada seseorang yang menurut lo cukup senior di hidup lo, dia cukup percaya sama agama gitu, tapi mulut omongannya nggak sesuai gitu. Bukan omongannya nggak sesuai, lebih tepatnya menjadi Tuhan untuk orang lain, ngerti nggak sih lo? Karena dia ngerasa bahwa dia cukup paham dengan agama gitu. Contoh gini Pin, contoh simpelnya kayak gini. Misalnya nih, kita ngambilnya nggak usah agama nih. Misalnya, lu chef yang emang baru mulai belajar untuk menjadi jago di dalam dunia persefan duniawi gitu lah ya. Nah, posisi gue lebih di atas lu nih. Gue senior buat lu nih misalnya nih. Nah, suatu ketika lu nggak buat kesalahan nih. Kesalahan di depan gue, terus akhirnya kesalahan lo itu malah kayak jadi senjata buat lo pribadi gitu. Gue ngasih saran, gue contohnya kayak gini. Lo ngebuat satu masakan nih, yang menurut lo udah perfect nih, tapi menurut gue belum. Dan lo nggak beraniin diri untuk ngejual makanan itu. Gue sebagai chef senior, gue bakal bilang, nih makanan gak bakal laku. Kira-kira gimana perasaan lo? Ya sakit hati sih. Nah, apalagi lu itu panutan gue, ngerti gak lo? Ya. Lo memanutkan gue nih
sebagai ya panutan buat lo lah. Tapi lo sama sekali nggak ngedukung gue gitu ya di dunia persevan itu gitu. Iya, bener. Jadi pada akhirnya mendingan gue masak buat buat orang-orang yang suka sama gue aja, bukan bukan karena gue chef gitu. Mm-mm. Dalam artian chef ini agama gitu, anggap lah ya Iya, gitu kan. kayak gitu. Dan itu Pak, struggle banget. Bukan struggle banget ya, gila. Di situ gue baru nemuin yang namanya apa ya? Gue nggak mau menganggap mereka temen lagi sih sekarang, mungkin kayak lebih keluarga sih. Jadi gue itu kalau nggak salah tiga atau sedikit gue kalau nggak 3 atau 4 bulan gitu, gue tanpa keyakinan sama sekali gitu. Sampai akhirnya datanglah nih suatu waktu kayak gue kumpul nih bareng-bareng sama anak-anak gue lah dulu lah. Nah terus kayak malam-malam intinya nih, lo yang tahu pasti kalau lo denger ini lo tahu, lo bakal gini deh Pin, lo pernah ngeliat gue nangis gak? Enggak. Nah di saat itu mereka semua ngeliat gue nangis. Terus kayak sampai akhirnya satu orang nih, gue ingat banget omongan dia bilang gini, di siapapun lu, apapun yang sekarang lu jalanin, lu tetap temen gue. Cuman yang gue sayangkan adalah kenapa lu nggak menganut suatu agama gitu. Gue nggak ngelarang lu untuk kanut agama lain, tapi seenggaknya lu beragama. Sampai si orang ini ngomong kayak gitu Pak. Terus kayak gue nggak jelasin panjang lebar, ujung-ujungnya dia ngomong gini, itu pendirian lo kan? Gue bilang itu pendirian gue. Terus si orang ini cuman ngomong gini, ingat kata-kata gue di beragama itu bukan untuk menjadi Tuhan, tapi beragama untuk menuntun lo supaya lebih benar dan lebih baik lagi ke depannya. Entah hari ini atau besok lo bakal ingat omongan gue, atau mungkin tahun depannya lagi, terserah lo. Tapi yang jelas gue selalu ngedoain lo buat lo nemuin jalan lo lagi. Itu dari situ tuh kayak akhirnya gue bisa mikir sih. Dan gue pernah berantem gara-gara, lo pernah gak sih kayak ledek-ledekan gitu? Menurut dia pernah, ini tapi ledekan kayak gini kayak asyhadu gitu-gitu, 2 kalimat syahadat segala macam gitu loh. Nah menurut dia bercandaan, tapi menurut gue cukup serius. Karena emang gue udah sampai di titik dimana ya gue udah gak percaya lagi dengan kata-kata apapun itu yang berhubungan dengan agama. Bahkan gue pernah pengen ditarik sama ada deh salah satu temen deket gue buat ke ikutin ajaran agama lain. Dan gue udah Nyembah kaleng ya? Hah? Nyembah kaleng. Apaan aja lah itulah, pokoknya ada lah. Ya nggak mungkin kita ngomongin di sini juga Pak, bahaya juga. Nah terus gue ikut aja, bukan ikut sih, maksudnya gue belajarin terus gue bilang, akhirnya gue nemuin satu ini Pin, satu pengetahuan yang mungkin lo nggak dapet tapi kita sering tahu nih kata-kata ini. Lo pastilah kayak gimana gue ngomongnya, pokoknya intinya agama yang kita anut adalah agama yang paling benar. Apa ya agama yang benar menurut kita? Menurut kita. Tapi akhirnya di situ kayak gue belajar dengan agama lain segala macam, terus akhirnya kayak mereka indah dengan cara mereka sendiri gitu. Dan di saat itu kayak gue berpikir, oke, mulai sekarang gue nggak akan pernah lagi yang namanya ngejudge suatu agama segala macam, tapi gue akan ngejudge oknumnya. Salah satu di antara mereka yang emang kayak tanda kutip sorry bajingan atau bangsat lah dalam suatu ya kayak gimana ya, dia ngejelekin agama itu sendiri gitulah. Itu ceritanya. Jadi lo justru ngerasa titik terendah lo ketika lo nggak punya agama gitu, ketika lo memutuskan bahwa tidak percaya akan adanya agama. Bener. Berarti itu titik terendah lo gitu ya? Menurut gue ya, karena ya semua orang pasti punya lah Pak namanya masa lalu yang kelam dan segala macam, dan di antara titik hidup gue yang lain gitulah, itu yang menurut gue yang paling kelam sih, ya mungkin gak akan pernah gue lupain sih. Dan keputusan itu muncul justru karena mulut orang lain juga gitu. Karena oknum lah ya, kita sebut oknum aja lah. Jadi ya segitu bahayanya orang berpendapat. Ya mungkin dia berilmu gitu ya, jadi dia bisa berpendapat seenaknya gitu kan. Itu cuman yang gue sesalkan adalah ya apakah bisa
diterima sama orang lain dengan mudah seperti ya. Enggak, Pin. Kalau misalnya diterima, mungkin diterima. Cuman gini deh. Tadi yang kayak tadi aja udah. Lu menjadi Tuhan untuk orang lain. Dan itu gue bener-bener, gue pribadi gue gak suka. Lu manusia. Kadar lu sebagai manusia. Mengingatkan boleh. Seakan-akan ya. Seakan-akan bukan jadi Tuhan jadi orang lain. Cuman seakan-akan seperti Tuhan gitu. Karena pengetahuan lu akan agama cukup bagus gitu. Jadi seakan-akan lu menjadi Tuhan aja gitu. Iya, menjadi Tuhan untuk orang lain gitu. Dan menurut gue itu nggak diajarin sih di dalam agama manapun. Iya. Di situ lo ngerasain hidup yang stres gitu apa gimana? Enggak. Entah kenapa gue kayak lebih enjoy aja gitu. Berarti itu bukan titik terendah lo dong? Bukan, tapi gini Pin, gimana sih lo namanya, lo ada sesuatu hal yang baru nih, dan lo baru masuk ke dalam situ kayak, lo tuh menikmati itu. Iya pasti excited lah ya. Parah. Tapi lama-lama gue kepikiran juga gitu dengan kata-kata teman gue tadi gitu. Sampai akhirnya tuh 1 bulan sebelum akhirnya gue meluk agama lagi, itu gue stres, bener-bener stres banget kayak, anjir, kayak balik gak nih. Tapi kalau gue balik, gue masih trauma pak dengan kata-kata itu. Justru apa namanya, stres lo jatuhnya lo ketika lo memutuskan untuk apakah gue balik lagi atau enggak. Kalau enggak gue begini. Kalau gue balik lagi gue begitu gitu. Iya benar, kayak gitu. Dengan segala konsekuensinya, dengan segala ininya. Justru bukan ketika pengambilan keputusan lo untuk tidak percaya akan adanya agama ya. Enggak, lebih ke traumatik sih pak. Pas lo mau balik lagi gitu. Oh enggak Pin, sama ini Pin. Di situ tuh gue dijauhin sama orang-orang yang cukup gue percaya. Di saat wah pak, jujur pak, gue kehilangan banyak teman gue. Setelah mereka tahu gue kayak gitu, nih satu-satu gitu, yang tadinya temen gue bejibun gitu kan, satu-satu cabut tuh setelah mereka tahu. Udah satu. Ya gimana ya, gue cukup orang yang bersosial juga kan. Pas gue tahu teman-teman gue pada ninggalin gue kayak, anjing, gue nggak punya temen nih, gue nggak punya temen. Dan temen gue pada saat itu bisa dihitung pakai tangan pak, sekitar 6 orang sampai 8 orang. Yang tadinya mungkin bisa lebih daripada itu, yang tadinya mereka saling ngerangkul gue segala macam, ujung-ujungnya mereka ngejatuhin gue juga, mereka ngejelek-jelekin gue segala macam. Terus tapi akhirnya gue sadar, lu bukan teman gue berarti. Dan kenapa tadi gue bilang gue nggak percaya lagi sama teman dan segala macam, karena hal itu. Sampai detik ini pun gue ngerasa kayak gitu Bin. Karena tapi ketika lo kembali meluk agama gitu ya, agama yang sekarang lo pilih gitu ya, apakah teman lo balik lagi? Balik. Karena mereka menganggapnya. Dan gimana nanggepin mereka yang udah cabut dulunya, nggak anggap lo lagi, sekarang mereka balik lagi? Gue nganggap mereka musuh. Jujur aja sampai sekarang gue nganggap mereka musuh. Jadi gue nggak akan pernah percaya mereka 100% full, nggak. Gue nggak akan pernah. Dan cewek gue pun tahu gue stres apa ketika gue kehilangan teman-teman gue. Dan pokoknya intinya dia tempat cerita gue. Di situ dia nggak ngejudge gue, dia nggak, pokoknya dia intinya dia nggak komentar apapun kecuali dia bilang apa ya, gue lupa kata-kata. Pokoknya intinya dia bilang gini pak, suatu saat kamu akan nemuin jalan kamu lagi. Dan aku berharap itu secepatnya digituin. Terus akhirnya kayak, cuman dia ngomong kayak gitu tuh dia nangis. Itu salah satu alasan kenapa gue bisa akhirnya luluh nih. Sampai akhirnya dia ngomong, dia ngomong gini, apa aku harus kayak kamu juga, biar kamu ada temennya, biar kamu ngerasa kamu punya temen sejalan sama kamu, dan kamu tetap menjalani hidup senormalnya layak manusia. Digituin gue. Terus kayak gue bilang, no, gue bilang, ini gue pribadi, gue bilang gue yakin kalau ini terjadi sama lo gak akan kuat kok. Karena wah berat banget pak, pressure-nya dari kanan kiri segala macam, gue dikatain kafir segala macam. Wah parah, bener-bener kayak ya gimana ya gitu dah, gue nggak bisa kata-kata lagi sih, parah banget pokoknya. Tapi lo tahu kan, ketika saat itu lo tahu bahwa itu adalah keputusan lo, dan itu keputusan yang harus lo tahu, yang lo harus tanggung gitu lo. Tahu gue udah mikirin resikonya ketika gue harus cabut dari agama yang gue peluk pada saat itu.
dengan segala resikonya gitu. Semua udah Nah, gue pikirin kok. Lu tadi lu bilang kalau lu Hmm. tahu resikonya dan lu mau tanggung itu semua, tapi Hmm. ketika resikonya muncul, kenapa lu malah jadi stres? Wah, lebih parah Pak ternyata Pak daripada apa yang gue bayangin, dari apa yang gue rencanain tuh lebih parah. Ketika gue meluk agama, mereka semua bertopeng. Gue nggak tahu sifat asli mereka kayak gimana. Pokoknya intinya mereka deket nih semua sama gue nih, segala macam ngobrol, segala macam enjoy. Tapi ketika gue udah ngilang nih, udah sifat asli mereka ketahuan. Iya. Dan akhirnya kan, Tapi gini, apa? kalau misalkan posisinya dibalik, gini, maksud gue anggapannya gini, posisinya dibalik, bahwa ketika lu anggaplah ya, ketika lu beragama, mereka itu real, kita anggap gitu. Mereka tuh real justru karena lu beragama, lu orang yang benar, lu berada di jalan yang benar menurut dia, ya, menurut orang ini gitu, menurut teman-teman lu ini. Tapi ketika lu udah melenceng dan temen lu ini, gini deh, anggap gue sebagai temen lu yang ninggalin lu, yang lo anggap gue bertopeng nih. Iya. Oke. Ketika gue tahu lu lepas dari lu tidak percayakan agama lagi gitu, lu memutuskan bahwa gue nggak percaya agama tuh begini segala macam. Gue tahu nih, akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, terserah lu, diri lo ngambil keputusan lo segala macam, gue nggak mau temenan lagi sama lo gitu. Anggap seperti itu gitu ya. Itu adalah bentuk kekecewaan gue kepada lo. Jadi gue ini sebagai temen lo, gue orang yang, anggaplah gue orang yang sayang sama lo, yang awalnya gue anggap bahwa lo orang yang beragama, meskipun gak baik-baik amat gitu ya. Begitupun gue juga orang beragama dan gak baik-baik amat. Tapi ngeliat lo yang kayak gitu. Kecewa gue. Akhirnya gue mengambil keputusan itu. Kalau posisinya kayak gitu gimana, Di? Kalau posisi, jadi gini, Ben. Itu kata-kata lo ini sama persis apa yang diomongin sama teman gue yang akhirnya gak buat gue balik lagi. Cuman dia bilang gini, gue gak akan pernah ninggalin lo. Gue akan terus ngerangkul lo walaupun gue kecewa. Ngerti gak lo? Jadi menurut gue kalau bisa kayak lo teman dekat gue terus lo kecewa dan lo pergi dari hidup gue, berarti lo bukan teman baik gue. Sorry, taruh di. Cut dulu, Di. Halo. Tadi nyokap gue kenapa? Terus. Iya, jadi kayak ketawa kan tuh goblok. Pokoknya intinya jadi kayak gue pada akhirnya di situ gue sadar bahwa dua teman gue itu, pertama mereka baik di depan gue karena ada sesuatunya, tapi ketika mereka tahu gue berubah, mereka juga ikutan berubah. Dan satu lagi jenis teman gue yang mereka gak terlalu deket banget nih sama gue nih, tapi mereka supporting gue, mereka terus ada sama gue, mereka ngebimbing gue segala macem. Dan gue bakal lebih respect sama orang yang jenis teman gue yang kedua ini. Bahkan sampai sekarang Pak, gue sangat berterima kasih banget sama seorang ini nih. Jujur Pin, di situ kondisinya ada gue lupa 7 apa 6 orang gitu pas gue cerita kayak gitu. Dan di antara mereka bertujuh yang gue anggap benar-benar teman sampai sekarang adalah 4 orang doang di antara lingkungan yang gue ceritain itu. Yang 3 orang gue anggap bullshit. Karena emang 4 orang doang yang bener-bener ngerangkul gue, ngajarin gue setiap kayak, ini sholat Jumat nih, Dedi sholat di, udah lu duluan. Cuman mereka nggak pernah capek gitu, maksudnya kayak ayo lu bisa ngelewatin ini semua, ayo lu bisa. Gitu. Kenapa yang lainnya nggak lo anggap kayak gitu? Dengan caranya dia. Maksudnya itu kan 4 orang ini, anggaplah 4 orang ini adalah orang yang menurut lo caranya yang lo terima gitu. Yang sesuai sama mau lo gitu loh. Iya. Mungkin yang 3 orang lagi ini gitu kan tadi 7 kan. Berarti kan sisa 3 lagi nih yang nggak lo anggap nih gitu. Iya. Kenapa 3 orang ini nggak lo anggap bahwa dia punya caranya dia sendiri untuk mengingatkan lo gitu? Karena mereka ngejudge gue. Mereka gimana ya? Gue nggak tahu sih ini yang gue yang baper tapi apa gimana, cuman kondisinya sama. Gue lagi nongkrong sama 3 orang ini,
Pokoknya sama mereka rame-rame 3 orang ini nyerang gue, nge-attack gue lah ibaratnya. Terus kayak lu apa sih, lu gini segala macam. Pokoknya intinya kata-katanya adalah kayak ngebuat gue semakin yakin lu bukan teman gue. Jadi bullshit. Justru ketika gue habis gue cerita itu, mereka justru kayak punya bahan nih buat nyerang gue nih. Gitu. Makanya yang 3 orang itu gue anggap lu bullshit.